Jadi ada satu argumen yang akhir-akhir ini muncul kembali, padahal sebenarnya itu kan argumen lama dan sudah lama sekali saya dekonstruksi. Argumen itu ternyata dipakai lagi dan di komal-komal TikTok juga sering diulang-ulang, dipakai untuk menyatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa atau Abdullah bin Ahmad bin Isa itu tidak pernah ada di alam dunia ini. Jadi argumentasinya sederhana seperti ini. Kitab Nasab abad ke-5 Hijriah dari Tahzibul Ansab, Muntaqilah atau Libiyah dan Al-Majdi ternyata tidak pernah mencatat nama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Nah, karena ketiganya itu tidak mencatat nama itu, maka Ubaidillah, Abdullah atau Ubaid ya memang tidak pernah ada di muka bumi ini. Argumen ini kawan-kawan sebenarnya kan dibangun di atas satu anggapan dasar bahwa kitab-kitab yang mereka sebut, 3 kitab itu memang dirancang untuk mencatat seluruh keturunan yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau seseorang tidak tercatat di dalamnya, ya simple berarti memang tidak pernah ada. Tapi coba kalian perhatikan terlebih dahulu, saya pengen mengulanginya di awal. Ada langkah yang seharusnya mereka itu lakukan sebelum menarik kesimpulan dari kitab manapun. Tidak hanya terbatas pada 3 kitab itu saja, yaitu membaca muqaddimahnya, yaitu memahami apa yang penulisnya sendiri katakan tentang cakupan dan tujuan dari kitab itu, termasuk motivasi kenapa kitab itu disusun. Jadi saya tuh sudah membaca muqaddimah dari ketiga kitab itu, dan ternyata yang saya temukan mengubah seluruh cara kita melihat argumentasi mereka. Singkatnya saya tuh pernah menjelaskannya di sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu. Karena ternyata ketiga penulis kitab itu mendefinisikan proyek mereka dalam menyusun kitab dengan cukup spesifik. Dan tidak ada satupun dari mereka itu mengklaim sedang menyusun daftar lengkap seluruh keturunan siapapun. Ternyata masing-masing penulis dari kitab Nasab itu punya tujuannya sendiri, punya cakupan yang berbeda, dan punya metode yang khusus untuk masing-masing kitab atau masing-masing proyek pembuatan kitab tersebut. Di video ini kita akan membukanya satu persatu. Jadi selamat datang di Pemandang saya Rupan Labas. Jangan lupa follow dan subscribe. Saya akan memulainya dari kitab yang paling tua, yaitu Tahzibul Ansab, karya Asyarif Abul Hasan Muhammad Al-Ubaidili. Beliau adalah seorang pakar nasab abad ke-5 Hijriah yang wafat sekitar tahun 435 Hijriah. Beliau seorang mu'ammar, usianya konon mencapai 100 tahun. Dan nama ini juga bukan sembarang penulis. Beliau itu punya julukan Syaikhus Syaraf Al-Ubaidili dan menjadi rujukan utama ilmu nasab bagi keturunan Alawiyin di masanya. Nasab beliau sendiri itu kan bersambung langsung hingga Imam Ali bin Abi Thalib melalui jalur Imam Husain al-Asghar. Coba kalian perhatikan apa yang beliau tulis di muqaddimah kitab ini. Beliau kan menjelaskan bahwa ketika tugas meneliti nasab keluarga Abu Thalib itu sampai kepadanya, langkah pertama yang beliau lakukan adalah menyusun sebuah kitab besar, sebuah ensiklopedia. Kitab ensiklopedia itu mencakup sekitar 10.000 lembar. Bayangkan jika ini ditulis bolak-balik, berarti kan sekitar 20.000 halaman. Isinya penjelasan keadaan dan penyebutan nasab mereka secara terperinci. Itulah kitab pertama dari Al-Ubaidili yang paling komprehensif, paling lengkap dan memuat, kalau boleh dibilang memuat segalanya. Lawang 20.000 halaman. Tapi kemudian beliau itu menulis sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kalian dengar. Jadi beliau mengatakan bahwa setiap cabang ilmu itu kan membutuhkan semacam pengantar atau semacam pendahuluan yang ringkas yang menjadi tempat seorang pemula bisa melatih diri mereka dan orang yang sudah ahli bisa mengingat apa yang mereka pelajari sebelumnya. Maka kata beliau, saya menyusun kitab saya ini yaitu Tahzibul Ansab dengan metode yang ringkas, jauh dari penjelasan bertele-tele dan berlebihan. Ada satu hal lagi yang perlu kalian perhatikan, yaitu kata yang menjadi judul kitab itu. Kata tahzib sendiri secara bahasa itu kan berarti peringkasan atau penyaringan atau pemangkasan atau semacam tata ulang. Jadi memang ada pemangkasan di sana. Syaikhul Syaraf Al-Ubaidili menulis sendiri bahwa beliau itu memiliki kitab dengan 10.000 lembar yang sangat lengkap. Lalu dari ensiklopedia tersebut beliau meringkasnya menjadi tahzib. Jadi secara eksplisit beliau itu mengatakan bahwa kitab Tahzibul Ansab itu sengaja ditulis dengan metode yang ringkas. Jadi kitab Tahzibul Ansab itu bukan ensiklopedia yang cukup lengkap, dan ini cuman mukhtasar atau ringkasan yang memang sengaja dibikin untuk tahzib tadi. Dan dari kitab yang penulisnya sendiri menyebut ini sebagai kitab tahzib atau ringkasan atau tata ulang, ada orang yang menarik kesimpulan bahwa siapapun yang tidak tercatat di dalam kitab Tahzibul Ansab berarti tidak pernah ada di alam dunia ini. Padahal penulisnya sendiri sudah memberitahu kepada calon pembacanya tepat di halaman pertama, kitab ini memang sengaja tidak mencatat semuanya.
Sekarang kita berpindah ke kitab yang kedua, yaitu Muntaqilah at-Talibiyah. Kitab inilah yang paling sering disalahpahami orang-orang. Jadi ada klaim bahwa Muntaqilah at-Talibiyah itu mencatat anak-anak Imam Ahmad bin Isa yang lulus uji nasab. Seolah-olah ini semacam daftar kelulusan gitu. Yang tertulis di sana berarti udah lulus, yang tidak berarti dia tidak lolos verifikasi. Tapi apa sih yang sebenarnya ditulis oleh penulisnya sendiri di mukadimah kitab ini? Penulisnya menjelaskan bahwa beliau itu melihat banyak keturunan Abi Thalib berpencar ke berbagai negeri dan tersebar di berbagai penjuru wilayah. Dan ketika ada orang yang datang ke kota Isfahan, ada yang mengaku sebagai keturunan Abi Thalib, dan beliau tidak cukup puas hanya dengan mengetahui atau mendengar dari silsilahnya yang diomongkan sebagai klaim. Akhirnya beliau menguji dengan wawancara. Kamu berasal dari kota mana? Di desa mana kamu dibesarkan? Akhirnya beliau itu merujuk ke catatan sejarah nasab untuk memverifikasi apakah leluhur orang yang diomongkan ini memang pernah bermigrasi ke kota yang disebutkan atau tidak. Maka, kata penulisnya, saya menyusun Muntaqilah at-Talibiyah sebagai kitab yang saya beri judul dengan Muntaqilah at-Talibiyah. Isinya adalah nama-nama kota dan seluruh tempat yang didatangi oleh kabilah-kabilah Thalibiyin atau keturunan Abi Thalib, baik di timur maupun di barat, termasuk tempat mereka menetap. Dan susunannya berdasarkan huruf abjad, supaya orang itu bisa mencari kota tertentu tanpa harus membuka-buka semuanya. Kawan-kawan, coba pahami apa yang disampaikan oleh penulis Muntaqilah at-Talibiyah. Muntaqilah itu bukan daftar siapa anak siapa. Muntaqilah itu sama seperti judulnya adalah atlas perpindahan, peta migrasi yang sengaja disusun berdasarkan huruf abjad nama kota. Tujuannya kan sudah disampaikan oleh penulisnya sendiri secara spesifik, memverifikasi klaim orang yang datang ke Isfahan mengaku sebagai turunan dari Abu Thalib dengan cara mengecek apakah leluhurnya, orang yang mengaku sebagai keturunan Abi Thalib ini, apakah leluhurnya memang tercatat pernah bermigrasi ke kota yang dia sebutkan. Nah, jika Ubaidillah atau Ubaid atau Abdullah termasuk keturunannya tidak pernah berpindah ke kota-kota yang dicakup kitab itu, tidak ada alasan apapun bagi penulisnya untuk mencatat Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah termasuk keturunannya. Bukan karena mereka itu tidak pernah ada di muka bumi ini, tapi kan karena mereka itu tidak relevan dengan proyek kitab yang sedang dikerjakan atau sedang disusun oleh mu'alifnya Muntaqilah. Ini kan seperti memeriksa sebuah buku panduan transportasi umum Jakarta, kemudian tidak menemukan nama saya di dalamnya, lalu menyimpulkan bahwa saya tidak pernah lahir ke dunia ini. Buku itu, kawan-kawan, memang tidak dirancang untuk mencatat semua orang, karena buku itu sengaja ditulis untuk mencatat rute-rute tertentu. Sejauh ini apakah kalian sudah paham? Jika sudah, kita lanjut ke kitab yang ketiga, yaitu Al-Majdi fi Ansabi Thalibiyin, karya Al-Umari. Al-Majdi itu kan ditulis oleh Asyarif Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Umari. Dan ada satu hal tentang Al-Umari yang perlu kalian tahu, kawan-kawan, yaitu Al-Majdi itu bukan satu-satunya kitab yang beliau tulis. Menurut Syed Mahdi Ar-Rojai, penyunting, muhakik, dan penerbit kitab itu, Al-Umari itu punya minimal 6 karya dalam bidang nasab. Yang pertama, judulnya Al-Mabsut fil Ansab. Kitab inilah yang paling komprehensif dan paling lengkap. Ibnu Taqtaqi, pakar nasab yang wafat tahun 709 Hijriah, yang kita kenal sebagai Mu'alif Al-Asili, mendeskripsikan kitab ini sebagai kitab besar yang terdiri dari banyak jilid. Ibnu Taqtaqi bahkan melihatnya sendiri dengan mata kepala sendiri beberapa bagian dari jilid itu yang ditulis dengan tulisan tangan Al-Umari. Dan bukan hanya Ibnu Taqtaqi yang merujuk atau nge-footnote kitab Al-Mabsut, Ibn Tawus juga merujuk kitab itu. Penulis Umdatul Thalib atau Ibn Inabah juga melakukan hal yang sama. Sayyid Ahmad Al-Jilani di abad ke-10 Hijriah juga merujuk dalam Sirajul Ansab yang berbahasa Persia. Nah, selain Al-Mabsut, ada Al-Musyajjar, ada juga Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini terdiri dari 2 bagian. Yang satu tentang nasab Bani Abbas, dan yang kedua itu dari Bani Ali. Ada juga kitab yang berjudul Al-Uyun. Barulah kemudian kitab Al-Majdi. Nah, fun fact-nya, seluruh manuskripnya tidak ada yang tersisa kecuali Al-Majdi tok. Jadi, seluruh karya Al-Umari yang jumlahnya diinventaris Syed Mahdi Rojai sebanyak 6 kitab tadi, hanya Al-Majdi saja yang sampai kepada kita. Al-Majdi sendiri dideskripsikan oleh Syed Mahdi Rojai sebagai salah satu kitab nasab yang terbaik yang dikarang dalam bidang ilmu nasab. Tapi coba perhatikan,
dia hanyalah salah satu dari 6 kitab nasab yang diketahui oleh Said Madi Rojai. Dan Al-Majdi bukan karya satu-satunya dari Al-Umari, dan bukan pula kitab yang paling komprehensif atau kitab yang paling ihatoh dan syumul. Karena dari inventaris Said Madi Rojai, kitab karya Al-Umari yang berjudul Al-Mabsud itulah, yang multi jilid itulah, yang paling ensiklopedia, yang pernah dilihat atau Toki ditulis lewat tangannya sendiri. Jadi Al-Majdi hanyalah karya yang lebih ringkas dari proyek Al-Umari yang jauh lebih besar dan jauh lebih lengkap. Dan lagi-lagi dari kitab yang bukan proyek terlengkap penulisnya ini, seseorang mengklaim atau menarik kesimpulan bahwa siapapun yang tidak ada di dalam kitab yang ringkas ini sebagai orang yang fiktif. Sekarang kalian sudah melihat ketiga kitab ini dari dalam, menurut ucapan dari penulisnya sendiri dan menurut muhakiknya sendiri. Yang satu ngomong kalau kitabnya ini hanya ringkasan dari proyek 10.000 lembar. Jadi kalau ditulis bolak-balik kan ada 20.000 halaman. Yang satunya lagi ternyata atlas migrasi berbasis kota untuk keperluan verifikasi di Isfahan. Dan yang satu lagi ternyata merupakan salah satu dari 6 karya yang diketahui, dan ternyata karya itulah satu-satunya yang sampai kepada kita. Dan dia bukan termasuk kitab yang paling komprehensif dan paling lengkap. Dari sini kemungkinan ada pertanyaan, kenapa kok ada orang yang memakai ketiga kitab ini seolah-olah mereka dirancang untuk mencatat seluruh keturunan yang pernah ada di muka bumi ini abad ke-5 Hijriah? Kenapa ada orang yang menyimpulkan bahwa tidak tercatat di kitab 3 ini berarti tidak pernah ada di alam dunia? Jadi saya serahkan kepada kawan-kawan, mungkinkah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membatalkan nasab seseorang yang tidak ditulis di 3 kitab yang memang tidak pernah diniatkan untuk lengkap? Perkara ini belum selesai, jadi saya berencana untuk bikin serial. Masih ada 1 kitab lagi yang dijadikan senjata oleh orang yang mengklaim Ubaidillah atau Abdullah itu nggak pernah ada di muka bumi ini. Namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yang diklaim ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan kalau kalian pikir apa yang saya uraikan hari ini sudah cukup menunjukkan sesuatu tentang cara kitab-kitab ini digunakan, tunggu di video mendatang karena kita akan menganalisis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Karena di video itu kalian akan mengerti kalau jarak antara klaim Kiai Imad dengan kenyataan dari kitab Asy-Syajarah ternyata jauh banget. Saya Romul Abbas, ini Pak Penyangator, sampai jumpa.